Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mohon izin kepada ayah dan bunda dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan buku mutaba'ah atau buku panduan yang saat ini dipakai oleh SDQ Madani Al-Wasiyah. Di sini ada halaman sebelah kiri, ini sebelah kiri, dan juga ada halaman sebelah kanan. Untuk halaman sebelah kiri adalah form penilaian harian siswa, yang berarti kegiatan tahfidz hari ini akan dicatat pada halaman sebelah kiri di sini. Dan kemudian sebelah kanan adalah form penilaian harian untuk di rumah, yang berarti guru halaqah atau muhafidhah menuliskan untuk Ananda apa yang akan disetorkan besok di sekolah, dari tahsinnya, dari sabak atau ziyadahnya, atau manzil dan sebagainya, atau di murojaah di sini. Baik, nah di sini ada form yang sudah terisi. Ya, misalnya contoh kita ambil hari ini, tanggal 25 Juli. Saat jam tahsin Ananda mampu menyetorkan jilid 1 halaman 6. Nanti guru halaqah akan menulis di sini jilid 1 halaman 6. Kemudian ini nilainya 8. Untuk membaca Utsmani atau Al-Qur'an di sini nilainya berkisar dari 6 sampai 9. Kalau nilainya 6 atau 7, maka Ananda wajib mengulangi pada keesokan harinya pada halaman yang sama, yaitu halaman 6 di jilid 1. Kalau nilainya 7,5, 8, dan 9, maka Ananda berarti sudah boleh melanjutkan halaman berikutnya, yang nanti guru halaqah akan menulis di sini, di kolom sebelah kanan bagian tahsinnya. Kemudian untuk kolom kedua, ini ada ziyadah. Ziyadah ini adalah sabak, yakni menghafal hafalan baru atau setoran hafalan baru yang dapat distorkan Ananda pada hari ini. Misalnya Ananda menyiapkan di rumah surat Nuh sampai ayat 4 misalnya. Tapi Ananda di sekolah hanya menyetorkan 1 sampai 3. Maka guru halaqah akan menulis surat Nuh 1 sampai 3 dengan nilai misalnya 7,8. Berarti Ananda sudah boleh melanjutkan. Jika nilainya di bawah 7,5, maka Ananda wajib mengulang pada surat yang sama di keesokan harinya. Kemudian ini ada murojaah ma'a ustadz. Ma'a ustadz maksudnya murojaah yang disetorkan langsung ke guru halaqah. Di sini terbagi menjadi dua ya murojaahnya, ada murojaah manzil dan murojaah sabki. Manzil itu murojaah pada juz yang sudah selesai dihafalkan. Seperti misalnya di sini saya tulis contohnya, juz yang sudah selesai dihafalkan itu adalah juz 30. Dan yang distorkan hari ini misalnya 5 halaman dari surat An-Naba sampai At-Takwir. Maka guru halaqah akan menulis surat An-Naba sampai At-Takwir dengan nilai 8. Berarti nilai ini menunjukkan kelancaran dari Ananda ketika setor kepada guru. Lalu di bawahnya ada hafalan lagi, yaitu pada jam kedua ada setoran murojaah sabki. Murojaah sabki maksudnya adalah murojaah pada juz yang sekarang sedang dihafalkan. Nah, di sini saya tulis contohnya surat Al-Mursalat. Berarti Ananda ini sedang menghafalkan juz 29, dan yang distorkan murojaah pada hari ini adalah surat Al-Mursalat, yakni surat paling terakhir dari juz 29 maksud saya. Nah, baik, maka ditulis surat Al-Mursalat dan nilainya adalah sesuai dengan hasil setoran Ananda. Kalau tidak lancar, maka guru akan menulis di bawah 7,5. Nah, maka Ananda wajib mengulang. Tapi jika nilainya 7,5 ke atas, maka Ananda bisa melanjutkan murojaah sabki pada surat
setelahnya di juz 29. Kemudian ada kolom keempat, ada murojaah ma'azamil. Di sini murojaah ma'azamil ini maksudnya adalah murojaah dengan teman, di mana guru halakoh mempartnerkan Ananda dengan temannya. Ya. Misalnya di sini Ananda tugasnya adalah menyetorkan surat Al-Ghasyiyah sampai Al-Insyirah. Dan ketika jam halakoh Ananda berhasil atau mampu menyetorkan sesuai dengan tugasnya, maka guru halakoh akan menulis ya surat Al-Ghasyiyah sampai Al-Insyirah, dan di sini tidak dikasih nilai untuk murojaah azamil. Lalu berikutnya, setelah kolom hari ini terisi, ya kegiatan hafalan pada hari ini terisi, maka guru halakoh akan menulis jadwal hafalan yang akan disetorkan Ananda di keesokan harinya, dari tahsinnya, kemudian ziyadah atau sabaknya, serta murojaah, baik itu murojaah manzil pada juz yang sudah selesai, atau murojaah sabki, dan juga murojaah ma'azamil. Baik, kita contohkan di sini. Pada hari ini Ananda menyetorkan jilid 1 halaman 6, maka guru akan menulis untuk halaman berikutnya, yakni jilid 1 halaman 7. Maka halaman 7 pada jilid 1 ini dipersiapkan di rumah agar lebih lancar, agar Ananda lebih mudah ketika membaca di depan guru. Ya, tahsinnya. Kemudian sabaknya, maka melanjutkan dari ziyadah yang di sini atau dari sabak yang sini. Ananda hari ini store Nuh, surat Nuh ayat 1 sampai 3, maka guru akan menuliskan ayat selanjutnya. Misalnya surat Nuh ayat 4 sampai dengan 7 misalnya. Kemudian murojaah, maka melanjutkan pula murojaah manzil, sabaki, dan ma'azamilnya. Di sini saya tulis murojaah yang pertama manzil, misalnya berarti melanjutkan setelah Ananda store Anaba sampai at-takwir, Ananda bisa melanjutkan contohnya al-infitor sampai al-a'la misalnya. Kemudian murojaah sabkinya, yakni pada juz yang sedang dihafalkan, karena hari ini Ananda sudah setor surat Al-Mursalat sampai selesai, maka besok boleh melanjutkan surat Al-Insan. Lalu murojaah dengan teman, Al-Ghasyiyah sampai Al-Insyirah, Ananda besok melanjutkan murojaahnya misalnya At-Tin sampai Anas. Ini. Oke. Inilah yang akan disetorkan Ananda besok. Ya, setelah hari ini Ananda mampu menyelesaikan target hafalannya, maka guru akan menulis hafalan yang akan disetorkan besok. Di sini melanjutkan ya. Kalau tahsinnya jilid 1 sampai halaman 6, maka dilanjutkan halaman 7. Kalau sabaknya atau ziyadah itu ayat 1 sampai 3, maka dilanjutkan ayat 4 sampai 7. Begitu juga dengan manzilnya. Nah, di sini adalah kegiatan di rumah, yakni hafalan-hafalan yang akan disetorkan di sekolah, dan untuk memudahkan itu semuanya perlu dilancarkan dulu di rumah, dari membaca tahsinnya, kemudian ziyadahnya, dan juga murojaah yang akan disetorkan besok. Ya. Maka harapan kami ketika guru sudah menuliskan di sini, orang tua dapat mendampingi Ananda semuanya untuk mempersiapkan hafalan di rumah, terutama pada tahsin dan ziyadah. Ya, terutama pada tahsin dan ziyadah. Ini harapannya agar dipersiapkan di rumah, dari membaca ayat tersebut
sampai lancar, kemudian dihafalkan ayat per ayat. Ya. Untuk kemudian besok dipersiapkan lagi di sekolah, guru akan menyambung dari hafalan yang di rumah itu untuk dapat dijadikan hafalan sampai mungkin dan mampu disetorkan kepada guru halakoh masing-masing. Nah, kemudian ada bagian B, bidang pembiasaan harian. Ini adalah yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri adalah kegiatan selama di sekolah, mulai diantarkan di awal waktu, dijemput tepat waktu, mengucapkan salam dengan baik dan benar, menyelami guru, melakukan tasmi, dan seterusnya. Apabila Ananda melakukan semua ini, karakter-karakter yang disebutkan di sini dengan benar, maka guru akan memberi contreng ya, atau checklist, ya, tanda checklist seperti ini. Checklist, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka guru akan memberikan tanda silang. Ya, misalnya Ananda tidak menyelami guru misalnya, maka guru akan memberikan tanda silang seperti ini. Jadi ini disesuaikan dengan kebiasaan Ananda atau Ananda pada saat itu. Kalau diantarkan tepat waktu, ini sebelum jam 7.30 Ananda sudah berada di sekolah. Kalau melebihi itu maka akan ditulis silang. Begitu juga dijemput tepat waktu, ya ini sesuai dengan jam kepulangan. Jadi pada jam 14.15 sampai 14.30 atau lebih sedikit, ya, ketika dijemput pada jam tersebut maka akan dicontreng seperti ini. Atau misalnya diberikan tanda silang ketika dijemput pada jam di luar waktu yang sudah ditentukan. Untuk yang sebelah kanan, bidang pembiasaan harian di rumah, ini ada sholat 5 waktu, berdoa, berzikir setelah sholat, makan dengan dan teratur, dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan apa yang ayah bunda lihat pada Ananda di rumah. Ya, apakah Ananda sholat 5 waktu? Mungkin kalau di rumah itu sholatnya kan, karena di sekolah sudah sholat zuhur, maka perlu diawasi di rumah sholat asar, sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, di sini adalah sambung pendampingan dari di rumah ke sekolah. Jika Ananda melaksanakan sholat-sholat tersebut, boleh dengan berjamaah atau sholat sendiri, maka Ananda mendapatkan contreng dari ayah bunda masing-masing. Di sini di checklist, diberikan tanda checklist. Kalau tidak melaksanakan, maka diberikan tanda silang. Jadi sesuai dengan karakter-karakter pembiasaan pada bidang pembiasaan ini, dari poin 1 sampai poin 10. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada di bagian bawah ini ada catatan harian, ya, catatan harian perkembangan siswa. Nah, di sini guru akan memberikan catatan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Misalnya ketika Ananda hari ini tidak lancar setoran surat, misalnya surat Anaba sampai At-Takwiriyah misalnya tidak lancar. Maka di sini guru akan menuliskan misalnya misalnya di sini ditulis hari ini Ananda perlu mengulang murojaah Anaba sampai At-Takwir. Mohon bantuan ayah dalam pendampingan hafal. Seperti ini misalnya. Dan juga yang sebelah kanan, untuk yang di rumah, di sini ayah bunda boleh menuliskan misalnya kesulitan-kesulitan
yang ayah bunda dapatkan selama pendampingan di rumah atau selama pembiasaan karakter di rumah. Ya, misalnya Ananda kesulitan dalam menghafal surat tertentu, boleh dituliskan di sini, atau pembiasaan tertentu yang kesulitan untuk Ananda lakukan di rumah, boleh juga dituliskan di sini. Nanti guru akan membantu dalam mengingatkan Ananda untuk bisa lebih tertib lagi berkegiatan di rumah. Mungkin seperti ini yang bisa kami sampaikan terkait pengisian buku penghubung atau kegiatan tahfidz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit gambaran ya, dan memudahkan ayah bunda dalam memahami atau membaca buku penghubung sehingga bisa dilaksanakan kegiatan di rumah dengan baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa langsung berkomunikasi dengan guru halakoh masing-masing. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.